Kita ke informasi pertama, pemirsa. Puluhan rumah warga porak-poranda usai diterjang angin kencang disertai hujan deras di Goa, Sulawesi Selatan. Tidak ada korban jiwa pemirsa, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Angin kencang disertai hujan deras yang terjadi di Dusun Bonto Cinde, Desa Bonto Ramba, Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerasnya angin membuat atap puluhan rumah warga berterbangan hingga dinding tembok dapur porak-poranda. Usai peristiwa angin kencang, puluhan rumah warga terlihat tidak memiliki atap. Pemilik rumah pun hanya bisa menyingkirkan perabotan rumah untuk menghindari kerusakan. Sebut itu kurang lebih 31 rumah. 31 rumah. Apanya rusak itu semua rumah, Pak? Seng, balok. Oh, atapnya? Atapnya? Tembok juga ada yang rubuh. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Ya pemirsa, puluhan pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang di Tangerang Selatan, Banten Selasa siang. Ya, bahkan sejumlah kendaraan rusak parah pemirsa akibat tertimpa pohon tumbang. Video amatir merekam detik-detik pohon tumbang saat diterjang angin kencang di kawasan BSD Tangerang Selatan pada Selasa siang. Sejumlah orang terdengar panik lantaran pohon tumbang menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Gila. Ya, pohon tumbang guys, berukuran gede. Ya, di Jalan Jombang Raya. Video amatir juga merekam sejumlah pohon tumbang di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren. Bahkan pohon tumbang menutup seluruh ruas jalan serta membuat kabel dan tiang listrik ikut roboh. Akibatnya pohon tumbang ini ruas jalan tidak bisa dilintasi pengendara. Aduh, mobilnya. Ya Allah, kasihan banget ya Allah. Sementara itu sebanyak 20 pohon tumbang di kawasan Setu dan Serpong. Bahkan sejumlah kendaraan pun rusak parah akibat tertimpa pohon. Namun setelah hujan tadi siang, di mana hujan tadi siang disertai dengan angin yang kencang, sehingga menyebabkan kurang lebih di wilayah Serpong ini ada 20-an pohon tumbang, Pak, di berbagai kelurahan. Bahwasanya ada sekitar 3 titik pohon tumbang di Jalan Raya Ciater, ada yang di Ciater dan ada yang dimasuk di Kelurahan Rawamekar. Dua di antaranya menimpa kendaraan. Saat ini petugas gabungan masih mengevakuasi batang pohon tumbang yang menutupi sejumlah ruas jalan di Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan semi permanen di Jalan Karet Pedurenan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Api dengan cepat menghanguskan bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha oleh warga. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 35 personel ke lokasi kebakaran. Menurut keterangan saksi, peristiwa kebakaran ini bermula saat warga hendak memasak, namun diduga terjadi kebocoran pada tabung gas. Api pun dengan cepat membesar dan langsung membakar 4 bangunan semi permanen. Awal mula api berasal dari kebocoran tabung gas, dan oleh pemilik warungnya sudah diusahakan pemadaman, tapi dengan karung basah, tapi tidak bisa, lalu dengan menggunakan apar, tidak bisa, lalu api cepat membesar. Ini hampir ada warung, ada rumah makan, dan juga hampir semuanya pedagang semua. Dan rumahnya semi permanen. Totalnya ada berapa bangunan? Untuk total bangunan seluruhannya tadi ada 1, 2, 3, 4 bangunan.
Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 65 di Cikaret, Buana, informasi gudang. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api menjalar dengan cepat di pabrik yang memproduksi figura tersebut. Petugas damkar segera mengevakuasi warga dan karyawan yang berada dekat titik api. Diduga api berasal dari korsleting listrik atau bakaran sampah yang belum padam. Penyebabnya masih dalam investigasi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya korsleting listrik. Yang kedua kemungkinannya adalah ada yang lalai ketika membakar sampah. Gitu ya, sampah belum diyakinkan mati, dibakar, belum mati, kemudian tinggal. Ada kemungkinan. Kita masih memastikan untuk penyebab kebakarannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sambil ngopi, ya sambil deg-degan menantikan pertandingan Indonesia Arab Saudi. Ini adalah laga hidup mati timnas kita untuk mendapatkan tiket menuju ke Piala Dunia. Masya Allah. Bagaimana menurut Bayu? Kapan sih? Kayaknya malam ini, dini hari. Ya. Nanti tanggal 9 ya. Ini adalah laga yang deg-degan ya. Deg-degan, betul sekali. Karena juga ini bukan di kandangnya timnas kali ini ya, di kandangnya Arab ya katanya. Di kandangnya Arab Saudi. Dan kalau dilihat-lihat mungkin Indonesia ini punya peluang besar ya. Satu, mereka sudah umroh ya, jadi sudah berdoa jalur langit. Betul. Ya, sudah mendapatkan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus juga mungkin ini adalah salah satu pertandingan yang kemungkinan besar Indonesia juga bisa berpeluang untuk menang karena sudah 2 kali bertanding dalam pertandingan yang tandang ya, di mana Arab Saudi datang ke Indonesia dan 1 kali menang, 1 kali imbang di Bayu. Jadi mungkin ada kesempatan untuk Indonesia. Iya, dan kalau tadi kata Ayah jalur langit sudah dilakukan, begitupun dengan jalur bumi sebenarnya. Ya, latihan demi latihan ini sudah dilakukan, latihan terpusat sudah dilakukan di sana, sudah dilakukan di sana oleh Coach Patrick Kluivert. Betul dan sekali. rencananya juga nantinya Coach Patrick Kluivert ini akan segera mencoret 6 nama dari total 29, yang mana artinya kita akan segera mempunyai line up siapakah nanti akan dimajukan Indonesia melawan Arab Saudi. Menjadi starter ya. Betul, dan kita doakan nantinya kalau ini menang berarti ada peluang kembali bagi Indonesia untuk bisa melenggang ke ajang bergengsi Piala Dunia. Amin. Kita sih berharap ya. Bayangin kalau kita masuk aja dulu. Iya betul. Masuk aja dulu, ramai banget pokoknya Indonesia. Euforianya ya. pasti luar biasa. Kita berharap yang terbaik ya untuk Tom Hai dan kawan-kawan supaya bisa menaklukkan salah satu tim Asia yang juga tidak boleh dianggap remeh ya, yakni Arab Saudi. Dan apa tuh tadi mau ngomong apa? Adalah mau ngomong kalau kita berharap pada Tom Hai dan kawan-kawan untuk menang, kita berharap pemirsa menonton kita hari ini di Sindo Today. Program kali ini pemirsa yang di Sindo Today kami akan menghadirkan informasi-informasi terhangat bersama saya Ayah Nufus dan saya Bayu Pradana pemirsa. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita. Apa saja? Ini dia. Isak tangis warnai pemakaman santri korban ambruknya pesantren Al-Kozin Sidoarjo, Jawa Timur. Kejaksaan Agung memeriksa petinggi Google Indonesia sebagai saksi korupsi pengadaan laptop Chromebook. Skuad Garuda mematangkan strategi dalam latihan hari ketiga jelang lawan Arab Saudi.